sahabat pemilih, seperti yang kita ketahui bersama data pemilu terakhir 2019 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan terbilang besar. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah pemilih perempuan nasional 96.538.965 pemilih dari total 192.776.611 pemilih. Sedangkan pemilih perempuan yang tercatat di Nusa Tenggara Timur berjumlah 1.730.773 pemilih dari total 3.391.616 pemilih. Sedangkan pemilih perempuan yang ada di Kota Kupang berjumlah 127.794 pemilih dari total 252.128 pemilih. Jumlah ini masih belum sebanding dengan keterwakilan perempuan dalam jabatan publik yang ada. Bicara tentang perempuan selalu dikaitkan dengan mendidik anak dan melakukan pekerjaan di rumah saja. Banyak faktor tentunya yang membuat perempuan enggan untuk terjun dalam dunia kepemiluan dan lain sebagainya, ataupun menerima jabatan politik. Apakah sosok perempuan tidak memiliki kualitas untuk bersaing dengan laki-laki? Mari kita simak seri pendidikan pemilih lewat segmen Bincang KPU bersama para akademisi. Ibu Yulsi, menurut Anda afirmasi keterwakilan 30% perempuan apakah sudah memenuhi kuota yang ada ataukah masih kurang atau melebihi kuota ketiga 30% keterwakilan perempuan? Oke, baik. Menurut saya secara aturan 30% ada ya, tapi dalam pelaksanaannya kenyataannya tidak sampai 30%. Seperti itu. Kuota 30% itu belum terrealisasi sepenuhnya. Oke, apakah menurut Ibu Yulsi, apakah perlu juga keterwakilan perempuan dalam posisi strategis dalam pemerintahan? Sangat perlu, karena yang pertama bahwa emansipasi gender. Kemudian yang kedua bahwa dari segi power, perempuan juga punya kualitas untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti Anda sebagai seorang perempuan juga memiliki posisi strategis di dunia pendidikan. Lumayan ya. Oke, salah satu contoh praktis ya, ya. Ibu. Oke. Yang berikut, menurut Ibu Yulsi, apakah 30% keterwakilan perempuan saat ini hanya untuk memenuhi kuota saja secara aturan yang berlaku, ataukah memang perlu adanya sosok perempuan dalam jabatan strategis pemerintahan kita? Ya, seperti ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu harus ada posisi strategis yang dimana menempatkan perempuan sebagai unsur pimpinan di dalamnya. Kemudian kalau saya rasa dari kuota atau mungkin ada pertanyaan tanda kutip tadi hanya sekedar memenuhi kuota, saya rasa itu juga harus diklarifikasi kembali bahwa dari segi sumber daya perempuan itu juga punya power, punya kemampuan, punya kualitas, sehingga di sini yang harus ditingkatkan bukan hanya sekedar memenuhi kuotanya atau kuantitasnya, tapi juga dari segi kualitas. Berarti dengan kata lain, perempuan mampu bersaing dengan laki-laki? Sangat mampu. Terima kasih. Oke, dari data yang kami punya itu jumlah pemilih perempuan menurut data KPU itu jumlahnya besar, bahkan lebih besar secara Indonesia maupun dalam skala Kota Kupang. Tapi pertanyaannya, mengapa perempuan tidak banyak yang terpilih, baik dari pemilihan legislatif maupun pilkada itu tidak ada sosok perempuan. Nah, pertanyaannya, apakah sosok perempuan kurang berkualitas dari sosok laki-laki, ataukah profil perempuan yang ditampilkan
oleh peserta pemilu kurang menarik perhatian? Ya, ada beberapa aspek penting yang mungkin bisa saya jelaskan dari pertanyaan tadi, bahwa yang pertama mungkin sosok perempuan yang ingin tampil itu biasanya karena ada faktor-faktor, ya, faktor salah satunya mungkin dari faktor budaya, bahwa kita orang Nusa Tenggara Timur ini menganut yang namanya sistem patrilineal. Jadi di situ mungkin ada anggapan bahwa yang bisa memimpin saja itu hanya laki-laki. Seperti, nah ini juga stigma yang harus dipatahkan, bahwa perempuan juga bisa memimpin. Kemudian faktor berikutnya adalah mungkin ya dukungan dari lingkungan, entah itu dari pasangan, dari keluarga dan lain-lain. Kemudian juga profil. Kadang-kadang kita juga pemilih itu melihat profil, ya, profil atau sosok yang ditampilkan untuk dipilih. Nah itu juga harus diperhatikan, dan ini juga harus dilihat dari segi pengetahuan, pengalaman, sehingga ketika kita menjual profil kita punya daya jual, dan ini juga yang mungkin bisa memikat orang untuk memilih kita, seperti itu. Jadi kapabilitasnya harus ditingkatkan kalau kita mencalonkan diri, seperti itu. Menampilkan profil Iya. perempuan yang bisa dipercaya. Selama ini Anda selalu menggunakan hak pilih Anda di TPS selama pemilu berlangsung? Ya. Sejujurnya, ya, sejak diakui legalitasnya sebagai warga negara Indonesia yang baik, ditandai dengan KTP pertama kali ketika berusia 17 tahun, sampai dengan saat ini selalu mengemban amanat konstitusi, yaitu semua warga negara berhak untuk berpolitik, berhak untuk memilih dan dipilih dalam politik, sehingga setiap kali pemilu saya tidak pernah absen itu, selalu menggunakan hak politik saya, seperti itu. Ada harapan tertentu dengan Ibu memilih? Harapannya bahwa ketika memilih figur yang tepat, sehingga dalam pelaksanaannya visi misi dari figur tersebut bisa terlaksana, sehingga terjadi yang namanya pemerataan pembangunan, khususnya untuk kita di Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang pada khususnya. Nah, pertanyaan yang terakhir, Ibu Yulsi, jika Anda berkesempatan untuk masuk memenuhi 30% keterwakilan perempuan, apakah Anda bersedia? Oh, ini pertanyaan yang sulit dan sedikit apa ya? Kalau saya ketika masuk dalam kriteria 30% keterwakilan perempuan di parlemen atau di politik, pada dasarnya perempuan itu sudah berpolitik. Oh, Benar ya? Pada dasarnya perempuan itu juga bisa berpolitik. oke. Kita ambil contoh ibu rumah tangga, berpolitik juga, ya. Tapi kalau dalam politik praktis, menurut saya untuk saat ini belum tertarik menuju ke dunia itu, karena menurut saya harus punya mental yang tahan banting kalau kita memutuskan untuk maju dalam dunia politik. Saya untuk sementara belum. Untuk sementara belum. Untuk sementara Belum, ya. ya. Tapi nanti bisa berubah ya, Ibu Yulsi. Semoga berubah. Oke. Oke, terima kasih bincang kita sore ini dengan Ibu Yulsi Nite, dosen Universitas Citra Bangsa. Terima kasih Ibu Yulsi. Sama-sama. Sahabat pemilih, 30% keterwakilan perempuan janganlah hanya sekedar pelengkap kuota secara aturan yang berlaku, karena sesungguhnya perempuan mampu setara, bahkan secara kualitas mampu bersaing dengan laki-laki. Mari perempuan Indonesia, khususnya perempuan yang ada di Kota Kupang, maju mewakili suara perempuan dalam kepemiluan. Inilah seri pendidikan pemilih KPU Kota Kupang. Salam demokrasi.